Ya, selamat pagi, Bu Ellen. Selamat pagi, selamat pagi Pak Pras. Bu. Sehat selalu. Terima kasih atas waktunya. Kita akan mereview dari closing market kemarin. Di awal tahun 2020, indeks harga saham gabungan sumringah nampaknya ya, bertahan di zona hijau, naik di atas 1%, 6.700 nampaknya masih terus dikejar. Apa yang bisa kita review closing market kemarin? Apakah ini bisa menjadi modal yang kuat, Bu, untuk perdagangan hari ini? Silakan. Ya, yang menarik ya, di hari pertama perdagangan IHSG kemarin tuh naik lumayan signifikan karena optimisme asing ada buy lumayan banyak, 374 billion rupiah, didominasi oleh saham Arto gitu. Jadi saya melihat tahun 2022 ini fokusnya foreign itu akan mulai lebih balance antara old economy dan new economy, terutama sektor banking baik old maupun new. Nah, saat ini tuh tapering masih jadi fokus. Jadi banking konvensional mungkin nggak jadi sasaran satu-satunya buat investor asing atau investor besar, meskipun tetap masih diminati karena secara fundamental dan kapitalisasi juga masih oke. Ya, jadi tapi tetap ada mix dengan saham-saham perbankan digital gitu. Dan January effect likely happen di Januari 2022. Resiko utama saat ini masih di Omicron, COVID-19 Omicron, dan posisi market saat ini juga masih lumayan sideways, masih akan sideways sampai IHSG di level 6740-an. Jadi kalau IHSG breakout atau naik dari level 6740, maka kita akan bisa bilang bahwa IHSG ini udah mulai uptrend atau melewati masa sideways-nya gitu. Okay. Nah, selain itu, baik, ya, tapi silakan. Kalau kita lihat tren dari pergerakan indeks sendiri akan menuju ke sana, potensinya 6740. So close, 6740 dekat banget ya. Bahkan kemungkinan hari ini atau besok pun bisa tercapai. Disclaimer juga ya. Baik, kemarin memang kita lihat ramai sekali begitu investor asing masuk di sektor perbankan, baik yang digital maupun yang konvensional big caps-nya begitu. Apakah ini bisa menjadi pilihan juga di awal tahun macan air ini bagi investor untuk menyerap lagi investasi mereka masuk ke sektor perbankan? Tapi kalau kita lihat lebih kepada yang digital atau yang konvensional tapi big caps-nya nih, Bu? Oke, ya biasa saya pakai analogi itu naga, tapi sekarang kita pakai macan aja ya, tahun macan ya. Nah, jadi kalau biasanya perbankan itu kepala naga atau kepala macan gitu ya. Terus kemudian properti menjadi ekornya gitu. Jadi memang yang bergerak pertama pasti perbankan dulu. Dan di sini fokusnya sebenarnya bukan old atau new-nya, tapi di sini investor melihat mana yang kapitalisasinya gede dan juga pasti kinerjanya bagus. Kalau yang new economy dilihat lebih ke prospek atau story-nya ke depan gitu. Jadi memang perbankan menjadi salah satu pilihan utama kita juga. Baik perbankan besar seperti BCA, BRI itu masih jadi pilihan utama, dan Bank Mandiri, BNI juga 3 ke 4, dan kemudian Arto 5 itu yang paling gede gitu ya, kita masih jadi pilihan. Dan yang ke-6 kalau masih mau ada BBB itu masih menjadi watchlist kita juga gitu. Baru kemudian disusul oleh sektor-sektor yang lainnya seperti tadi juga ada berita kan, sektor konstruksi mulai ada PMN dan sebagainya. Terus yang terakhir properti pasti jalan karena properti ini juga merupakan satu istilahnya tuh efek dari ekonomi yang mulai membaik, pastinya orang-orang juga mulai berani beli properti lagi. Dan sekarang kalau kita lihat kinerja saham-saham emiten sektor properti seperti BSDI pun juga sangat memuaskan sekali. Mereka juga membukukan pendapatan yang naik signifikan dan juga labanya juga naik signifikan gitu. Baik, lantas rekomendasi yang bisa Anda berikan untuk pemirsa IDXNL investor maupun traders begitu dalam menyikapi pada saat opening market kemarin, apa saja, Bu? Ya, jadi sekarang kita lihat cara berpikir investor besar tuh, mereka akan masuk pada perusahaan-perusahaan yang fundamentalnya bagus dulu jika COVID-19 berlalu. Saya rasa COVID-19 ini Omicron nggak akan separah Delta kemarin. Jadi yang pertama, seperti yang tadi saya bilang, itu lihat saham perbankan, yaitu 4 perbankan besar dan juga 2 tadi untuk yang new economy. Terus kemudian tetap harus lihat teknikal, dan kita juga masih tetap melihat sektor komoditas. Kalau saya perhatikan sektor komoditas itu yang baru mau jalan adalah metals. Jadi beberapa waktu yang lalu di sekitar beberapa bulan kemarin itu coal dan juga CPO tuh udah sempat jalan, udah sempat rally gitu di Oktober kemarin. Tapi
Tapi metals ini stagnan terus sampai lama, dan kemarin udah mulai ada lonjakan volume di saham Antam. Jadi kita mulai lihat di situ. Dan selain itu kita lihat pulp and paper juga, pulp and paper kita melihat mulai ada akumulasi dan valuasinya juga cukup terdiskon, cukup murah. Baik, Anda sudah mengirimkan juga ada beberapa saham yang direkomendasikan. Antam menjadi salah satu juga sektor yang Anda jagokan emitennya, kemudian SRTG, Bu, kemudian Arto dan BBCA ya? Ya, itu untuk jangka pendeknya ya. Kalau untuk jangka pendek, Saratoga kemarin breakout, dan saya rasa hari ini masih bisa melanjutkan breakoutnya untuk Saratoga. Sedangkan BBCA sendiri sekarang ini masih sideways banget, tapi sideways-nya tuh di area support. Meskipun valuasi BBCA ini udah terbilang mahal, saya percaya banget bahwa BCA ini yang istilahnya dia akan dipilih investor besar juga, investor asing juga gitu, kalau misalkan COVID-19-nya sudah membaik gitu. Jadi tetap harus watch. Mumpung masih di Kalau kita bedah satu persatu saja, misalnya Antam dulu begitu, support resisten yang perlu dicermati, kemudian the best entry yang bisa Anda rekomendasikan di level berapa untuk trading hari ini? Karena Anda katakan ini lebih kepada short term trading. Ya, kalau untuk Antam sendiri ya, kita lihat support dan resistennya. Ini boleh share screen kah? Atau by ini aja? Oke, bisa disampaikan saja Ibu? Bisa disampaikan saja, oke ya. Jadi kalau untuk Antam sendiri, supportnya di 2220 dan resistennya di 2470. Kemudian Saratoga supportnya di 2890, sementara belum ada resisten yang terdekat karena all time high. Terus kemudian, jadi bagus banget memang Saratoga saat ini untuk tren teknikalnya. Kemudian Arto sendiri supportnya di 21.300, resisten support di 18.400-an. Resistennya di 21.300, terus kemudian BBCA supportnya di Arto ya, saya rawat ya. Arto supportnya di 16.000, resistennya 18.400 ya, ini mix up tadi dengan saham yang lain, Kemudian BBCA ini supportnya di area 7250, resistennya di angka 7750. Oke, data selengkapnya untuk support resisten pemirsa bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda untuk Antam, kemudian Saratoga, Arto, dan BBCA. Ini menarik kalau kita bicara Arto, kemarin ramai-ramai banyak sekali investor asing yang masuk ke sana begitu. Sebenarnya lebih kepada karena fundamentalnya juga lagi bagus begitu, atau memang karena tadi momentum new ekonominya sendiri, Bu? Dua-duanya, karena memang kalau kita lihat perusahaan perbankan digital itu kita lihatnya dari ekosistemnya juga ya. Jadi dua yang paling menarik secara ekosistem untuk perbankan digital tuh menurut saya itu ada Arto dan juga BBYB. Jadi kalau Arto sendiri kan memang dia ekosistemnya Gojek gitu. Sedangkan kalau BBYB ini dia ekosistemnya dari Akulaku yang merupakan anak usaha dari N Capital, dan pertumbuhan jumlah usernya tuh amazing. Untuk BBYB sekitaran dari 6 jutaan jadi 11 jutaan itu cepat banget gitu. Cuman kita jangan cuma bersandar pada story aja, harus tetap dilihat tren teknikalnya. Nah, untuk saat ini, per hari ini, BBYB itu agak-agak slow down karena kemarin dia udah naik duluan di 2021, udah kencang banget naiknya. Sementara itu Arto, Agro, dan kawan-kawan masih sideways. Nah, sekarang gantian Arto yang jalan, ya kita trade Arto dulu aja sambil kita wait and see, biar BBYB-nya sideways lagi, nanti breakout lagi baru kita masuk lagi. Baik, Arto ada peluang sampai dengan 18.400, closing market kemarin di 17.325. Ini kan trennya juga lagi naik juga lumayan begitu untuk Arto, tapi berarti masih ada ruang ke 18.400 untuk short term tradingnya, Bu ya? So close, ya sangat dekat sekali bisa. Dan angka 18.400 ini merupakan satu resisten yang sangat kuat sekali buat Arto ya, resisten yang sangat bagus sekali. Kalau seandainya 18.400 ini dia dilampaui, next resistennya dari target pattern inverse head and shoulders-nya Arto ini berada di angka 21.275. Oke, sampai dengan tembus 21 ribuan begitu ya? Betul. Untuk Arto, baik. BBYB kita akan ulas nanti di segmen berikutnya. Bu Helen, kita akan jeda dulu sebentar, dan pemirsa tetap di tempat Anda, kami segera kembali.
Baik pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Ellen May, founder and CEO M-Trade. Baik Bu Ellen, kita akan lanjutkan kembali membahas saham-saham yang Anda rekomendasikan. Bank nampaknya masih menjadi pilihan di awal tahun ini. Tadi sudah kita ulas, ada BBCA, kemudian Arto yang juga ramai sekali diburu oleh investor asing, kemudian BBYB ini juga menjadi salah satu yang Anda cermati. Sejauh mana dan seberapa menariknya BBYB juga bisa menjadi pilihan investasi, Ibu Ellen? Iya, jadi BBYB ini memang sangat menarik sekali, dan bahkan kalau kita perhatikan ya, ada banyak sekuritas tuh keluarin research BBYB, artinya mereka juga merekomendasikan ini baik pada investor retail maupun investor besar atau institusi. Cuman memang rally-nya BBYB ini terbilang udah cukup lumayan tinggi ya, dari bulan Agustus kemarin sampai sekarang ini sudah naik sekitar 400 sampai 500%. Di level tertingginya kemarin sempat mencapai 500% di angka 2.800, dan sekarang sekitaran 400%. Jadi wait and see dulu teman-teman, karena sekarang BBYB ini lagi uji supportnya di 2560. Menurut saya sih ini koreksi yang wajar, konsolidasi yang wajar. Bahkan jika pun sampai BBYB dia turun sampai ke level 2350, itu pun juga masih wajar karena naiknya udah sangat signifikan sekali selama beberapa bulan terakhir. Jadi ya kita coba lihat secara teknikalnya juga kalau mau beli supaya dapat harga yang lebih baik gitu. Tapi kalau secara fundamental story-nya masih sangat menarik untuk pengembangannya ke depan. Baik, dengan beberapa support yang perlu dicermati ya di 2560, 2350. Lantas apakah kita menunggu di level berapa atau bertahap begitu sampai ke level 2350 untuk masuk di BBYB? Ya 2350 itu best price, tapi belum tentu kena juga gitu. Jadi mungkin mungkin bisa ditunggu aja, tunggu aja wait and see. Biasanya kalau kita teknikal kita pakai candle reversal, begitu udah ada keluar candle reversal kita akan masuk gitu. Ya kalau bisa sampai dapat di 2350 rasanya cukup low risk ya itu. Oke, buy on weakness berarti ya kalau kita lihat untuk BBYB. Betul. Oke, cuannya sampai ke berapa jauh ini Bu? Resisten terdekat BBYB masih 2.800. Jika dia breakout dari 2.800, next akan bisa berpotensi menguji resisten di 3.400 gitu. Jadi memang kita wait and see dulu aja, karena 2.800 ini lumayan kuat untuk BBYB. Wah, menarik ya kalau kita lihat, berarti BBYB pilihannya oke, karena juga ada potensial upside yang menjanjikan dari level-level closing market di 2570 sampai dengan 2800. Resisten terdekatnya apabila breakout ada peluang bahkan sampai dengan 3400. Nah, ini bicara mengenai sektor lain, komoditas Antam juga Anda rekomendasikan. Bagaimana? Apakah komoditas sendiri khususnya yang pertambangan masih menarik untuk dicermati untuk di tahun ini? Ya, jadi dengan membaiknya kondisi perekonomian, dengan meningkatnya lagi kegiatan perekonomian, kegiatan sehari-hari, demand untuk komoditas itu juga naik, juga meningkat signifikan pastinya. Dan salah satunya kemarin coal yang sangat tinggi permintaan dan udah naik tinggi, dan yang belum naik ini dari metals. Dan Antam menjadi satu pilihan yang cukup menarik buat kami. Kenapa? Karena Antam ini dia selain sideways-nya cukup lama, dia membentuk satu pattern flag di monthly chart yang sangat bagus sekali. Di mana pattern flag ini merupakan satu pattern bullish ya, bullish continuation yang sangat bagus. Baik, tadi ada peluang sampai dengan 2470 untuk pergerakan Antam, support di 2220. Berarti kalau kita masuk Antam sendiri ini hajar kanan saja pada saat opening market atau buy on weakness juga? Ya, jadi kalau Antam sendiri support kuatnya tuh di 2.200-an, sekitar 2.200. Itu dari bulan Maret sampai sekarang, Maret 2021 sampai sekarang tuh nggak ketembus. Jadi dia sempat diuji sampai 4 sampai 5 kali. Kesimpulannya kalau mau beli Antam itu dekat angka 2.200 itu bagus gitu. Jadi sekarang di angka 2340 kalau untuk swing trading agak-agak telat, tapi kalau untuk yang mau simpan sampai beberapa bulan ke depan ini masih murah, masih cukup secara teknikal ya, bukan valuasinya, ini masih cukup terdiskon gitu.
Oke, itu dia untuk Antam. Itu kan metal begitu. Bagaimana dengan pertambangan batu bara? Karena kita tahu juga Presiden Jokowi juga sudah melarang di tahun ini tidak boleh ada lagi yang melakukan ekspor raw material khususnya batu baranya sendiri karena diwajibkan untuk memenuhi konsumsi di dalam negeri. Anda melihat bagaimana kansnya ini? Iya, jadi kalau batu bara sendiri ini yang kan larangan ekspornya cuma untuk bulan Januari aja ya gitu. Ya. Jadi yang paling terdampak tuh ada saham Harum, terus kemudian ada ITMG, Indi, terus ya Adaro juga terdampak. Tapi yang ada juga yang nggak terdampak yaitu PTBA dan kita bisa lihat nih ya, kita bisa lihat prospeknya gimana gitu. Dan sebenarnya nggak perlu terlalu khawatir dengan larangan ekspor ini karena pemerintah pasti punya alasan dan saya sendiri juga mendengar nih dari teman saya dari industri tekstil yang mereka sempat cari batu bara tuh susah banget kelabakan cari untuk industri dalam negeri. Artinya demand dari dalam negeri sendiri sebenarnya besar. Jadi kita wait and see aja gitu sambil lihat secara teknikalnya. Tapi kan mereka sebenarnya memanfaatkan dari kenaikan harga komoditas di pasar internasional begitu. Apakah tetap bisa bisa menarik begitu? Betul sekali ya, mungkin kita fokus pada saham-saham yang lagi trading dulu aja ya, nggak melulu harus batu bara. Dengan sentimen negatif ini kita bisa watch untuk metals kan juga baru mulai aktif gitu. MDK juga sama gitu. Dan satu lagi yang menarik sebenarnya saham-saham dari grup Saratoga ini kemarin serentak menguat dan ini juga melanjutkan rally dari beberapa waktu yang lalu di Desember kemarin itu sempat naik dan turun konsolidasi normal, sekarang lanjut naik lagi. Saya rasa grup Saratoga masih layak untuk dicermati. Demikian pula dengan grup tech ya, saham-saham tech seperti contoh Tech dan ASA itu juga masih bisa dilihat hari ini pun tadi opening market juga menguat. Itu dia. Kita akan sampaikan dulu untuk opening market karena sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat ya, Ibu Ellen, seperti data yang seperti bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Indeks harga saham gabungan naik 0,3% di level 6.685. Kemudian Jakarta Islamic Index juga naik 0,51% di level 199,32. Adapun LQ45 pagi ini naik 0,45% di level 947,72. Dengan pergerakan indeks yang masih mengalami penguatan begitu di awal tahun 2022 ini sejauh mana? Ini dikit lagi menyentuh 6.700 dan sekarang sudah tembus ini 6.700,6 naik 0,53%. Bagaimana dengan pergerakan saham-saham yang Anda rekomendasikan tadi? Karena kita lihat juga Saratoga masih terus mengalami penguatan ini, Bu Ellen. Ya, wait and see dulu aja ya. Kemarin juga udah naik lumayan tinggi Saratoga. Kalau kita lihat market sekarang juga masih yang banyak gerak di online trading ini masih yang second liner, saham-saham second liner entrepreneur gitu. Jadi ya wait and see dulu aja, belum ada pergerakan yang signifikan. Baik. Ya, masih trading aja sifatnya. Ya, kita lihat juga net foreign buy masih menyasar sektor perbankan. Ada BBRI, BBNI, Bank Mandiri, kemudian juga beberapa diantaranya juga masih menjadi pilihan investasi begitu. Anda melihat bagi investor domestik tentunya, ini kita bisa menjadi paling tidak mengikuti begitu dengan pergerakan market arus dana asing yang masuk ke sektor perbankan juga, atau tetap wait and see dulu nih? Kalau kita perhatiin sih asing masuk ke perbankan dan kalau teknikalnya bagus sih saya memutuskan untuk ikut juga sih ya. Jadi kalau untuk perbankan seperti BCA, BRI ini sideways-nya lumayan lama, bahkan BRI itu turun diskon harganya tuh udah lumayan banget gitu. Jadi bolehlah teman-teman kalau mau masuk di dua itu meskipun bukan best price lagi sebenarnya, tapi upside-nya masih ada, masih oke. Itu dia bisa menjadi pilihan tapi tentunya. Ekspektasinya untuk BRI ini nggak bisa yang very short term ya. Nggak bisa yang very short term, jadi mungkin lebih untuk simpan untuk jangka menengah beberapa bulan atau jangka panjang. Baik, itu dia. Berarti pilihan yang menarik begitu untuk investasi hari ini, pemirsa. Data tadi sudah disampaikan, ada Antam, kemudian Saratoga, Arto, dan BBCA, serta ditambah BBYB ya, bisa menjadi pilihan investasi dengan sebenarnya kita lihat cuannya oke nih yang bisa didapatkan begitu ya Ibu Ellen. Tapi lagi-lagi strategi jangka pendek Ibu Ellen ya. Ya, yang untuk jangka pendek lebih ke tech related ya.
Oke, berarti kalau yang tadi misalnya big caps-nya untuk perbankan itu lebih kepada untuk menengah panjang atau sama? Betul, betul. Jadi kalau untuk big caps old company ya, old economy itu lebih ke menengah panjang, tapi kalau untuk yang new economy itu lebih ke jangka pendek. Baik. Dan berikut ini akan kami sampaikan terlebih dahulu Bu Ellen terkait dengan saham-saham yang masuk buruan investor dan ini terdata dalam top gainers. Kita lihat apa saja. Baik, Bank BCA lagi-lagi masuk top gainers ya dengan kenaikan 0,68%. Ini juga salah satu yang direkomendasikan. Arto pun yang Anda rekomendasikan, Bu Ellen hari ini masuk dalam top gainers dengan kenaikan 1,01% di 17.500. Masih ada peluang ke 8.400 seperti yang Anda sampaikan. Real atau REAL juga naik 4,3%, kemudian BBHI menguat double digit bahkan 10,76%. Selanjutnya top loser apa saja? Adaro nampaknya sudah mulai tertekan minus 1,69% di 2.330. Waskita Karya minus 0,79%, MBKA turun 4,45% dan FPNI minus 6,48%. Itu dia top gainer dan juga top loser. Strategi dan mungkin rekomendasi saran begitu yang bisa Anda berikan untuk menyikapi perdagangan hari ini, sebaiknya strategi apa yang diterapkan oleh investor, Ibu Ellen? Beli, simpan untuk jangka panjang buat saham-saham yang fundamentalnya bagus seperti BRI, BCA, terus kemudian juga out of topic dikit dari yang kita bahas hari ini yaitu ICBP dan juga Indofood, itu valuasinya masih murah banget dan saya percaya ini waktu untuk investing untuk saham-saham itu meskipun sebenarnya masih kurang rame, namanya juga value investing. Nah, tapi kalau untuk tradingnya, sekarang kita sangat fleksibel sekali, kita nggak bisa ngomong sektor apa, setiap hari itu kayaknya ganti-ganti terus gitu, jadi rotasi sektoralnya cepat. Kenapa? Karena lebih banyak retail yang main daripada institusi. Jadi retail itu lebih dinamis gitu. Jadi kalau untuk tradernya, swing trading dan lebih fleksibel aja, untuk sektoralnya jangan dibatasi gitu. Oke. Ada sektor-sektor yang Anda mungkin sebaiknya dihindari dulu? Kita lebih waspada sektor batu bara ya, karena sentimen negatif tadi. Cuman kita juga nggak menutup diri gitu istilahnya. Kalau misalkan ternyata sentimennya jelek, kemudian chartnya tiba-tiba jadi bagus, ya who knows. Kalau kita lihat dari sektor properti, ini kan masih melanjutkan lagi posisi dari pergerakan positif di tahun 2021 dengan beragam insentif begitu. Anda melihat ini masih cukup seksi tidak? Oh, properti ini masih sangat menarik sekali ya untuk properti ya. Jadi salah satu yang jadi watchlist kita adalah BSDE ya. Jadi BSDE ini memang supportnya saat ini di area sekitaran 1000 sampai 1030-an. Jadi kalau dekat-dekat area itu mungkin bisa consider untuk buy on weakness kalau mau simpan dalam beberapa bulan ke depan gitu. Oke, dengan resistennya Bu? Resistennya saat ini di angka 1085. 10? Oke. Baik, itu dia untuk pergerakan beberapa saham yang direkomendasikan dan juga menjadi akhir dari perjumpaan kita pagi ini. Ibu Ellen, terima kasih banyak Bu atas rekomendasi, saran dan juga analisisnya terkait dengan pergerakan dan portofolio tentunya yang dimiliki oleh para investor untuk menyikapi perdagangan hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Ibu Ellen.